Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di Temu Media pada pagi hari ini yang akan membahas Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022, tanggal 11 April tahun 2022. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Antara lain adalah Dr. Prima Yosepin, beliau adalah PLT Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah Medical Officer EPI Dr. Paba Palihawadana. Thank you for your joining this meeting. Dan yang ketiga adalah dokter spesialis anak Dr. Arifianto dari praktisi imunisasi Indonesia. Baik, yang utama yang tidak kami lupakan adalah teman-teman dari wartawan yang sudah bergabung baik melalui Zoom meeting ini maupun yang melalui YouTube channel Kementerian Kesehatan, dan Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan dari unit pelaksana teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan temu media tentang imunisasi dunia tahun 2022 yang akan mengambil tema Sehatkan Keluarga Lewati Pandemi dengan Imunisasi Lengkap, dengan subtema Raih Hidup Berkualitas Sepanjang Usia, Ayo Lengkapi Imunisasi. Bapak Ibu yang kami hormati dan narasumber, imunisasi adalah merupakan investasi sebuah negara yang didedikasikan oleh negara untuk penyelamatan bangsa dan untuk menyehatkan warga negara keseluruhan tanpa kecuali. Pemerintah melalui program Kementerian Kesehatan senantiasa terus memajukan, terus mengupayakan semaksimal mungkin program ini untuk bisa diterima manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Dan pada pagi hari ini telah hadir Dr. Prima Yosepin MKM, beliau adalah pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan yang akan menyampaikan paparannya untuk kita semua dengan judul Situasi Nasional dan Upaya Pemerintah Terkait dengan Program Vaksinasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Paba dan dilanjutkan dengan Dr. Arifianto, dan akan sampai satu bagus gitu ya. Tapi kalau turun ya putus ya Pak Mus. Sudah menyatakan komitmen tadi terputus, nge-lag kayaknya, atau kaminya yang nge-lag di sini di atas. Tadi please sebentar. Oke. Ya, silakan Dr. Prima untuk menyampaikan paparannya untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Busroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media semua yang kami hormati. Saya izin share screen ya Pak Bus. Ya, silakan Dr. Prima. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Saya slideshow. Sudah kelihatan. Tinggal di white. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, dalam temu media kita kali ini, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Busroni, ini adalah dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia, dan kami pagi ini akan menyampaikan situasi nasional dan strategi peningkatan cakupan imunisasi rutin. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pendahuluan nanti ada latar belakang, kemudian bagaimana situasi program imunisasi nasional kita saat ini, kemudian strategi yang kita lakukan untuk peningkatan cakupan imunisasi rutin itu seperti apa, dan nanti di akhirnya tentu penutup. Baik Bapak Ibu, ini seperti kita ketahui semua bahwa untuk melakukan imunisasi rutin ini tentu harus ada legal aspek ya yang mendasari, dan kita tahu bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan imunisasi di Indonesia ini. Ini semua didasarkan karena
memang di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas tertuang bahwa slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Udah saya slideshow. Pak Busroni kelihatannya slideshow nggak? Belum, masih belum. Ini masih statik, Ibu Prima. Masih di judul, Bu. Masih di judul ya. Saya ulang lagi ya. Saya stop share. Saya ulang lagi. Karena saya udah pindah. Ini udah masuk ke undang-undang nggak? Ya. Dasar hukum? Ya, sudah. Saya coba jalankan dulu ya. Jalan nggak? Oke, bentar. Jalannya. Udah jalan nggak? Berubah nggak slide-nya? Sudah berubah, Bu Prima. Oke, ya kita ulang. Baik, teman-teman. Jadi imunisasi ini adalah salah satu program prioritas ya yang dilakukan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, dan pemerintah sangat berkomitmen karena memang dasar hukum yang tertuang untuk mendasari kegiatan ini cukup jelas. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak mendapat kelangsungan hidup, ya, tumbuh berkembang, berhak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Juga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin. Kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 juga dicantumkan tentang hak anak ya untuk mendapat kesehatan tentunya. Lalu di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu juga dijelaskan dengan lebih jelas bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi, dan pemerintah itu ternyata wajib gitu ya bunyinya memberikan imunisasi lengkap pada setiap bayi dan anak. Kemudian di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014 nomor 23 juga disampaikan Pemda itu harus memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang tertuang di dalam SPM, dan imunisasi adalah salah satu kriteria yang dinilai dalam atau indikator yang dinilai di dalam SPM. Sehingga memang di Indonesia itu pemberian imunisasi itu adalah wajib bagi pemerintah untuk menyediakannya ya, dan ini adalah hak bagi anak. Sehingga kalau dilihat anak itu kan belum bisa memperjuangkan haknya ya, maka orang tua itu juga menjadi wajib tentunya untuk bisa memberikan hak dari anak-anaknya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa mesti penting? Karena imunisasi itu adalah satu tindakan atau upaya yang membuat seseorang itu timbul kekebalan secara aktif terhadap satu penyakit. Sehingga kalau nanti dia terpapar terhadap penyakit itu, maka dia tidak akan sakit, atau kalaupun sakit, maka dia hanya sakit yang menjadi ringan. Ini mungkin kita semua udah cukup tercerahkan ya dengan manfaat imunisasi ini sejak mulai vaksinasi COVID. Jadi orang-orang yang agak ragu dengan benefit atau keuntungan dari imunisasi bisa lebih dilihat ya, bagaimana setiap orang yang mendapatkan imunisasi COVID mungkin masih bisa terkena COVID, tapi jelas bahwa kefatalannya itu sangat bisa kita tekan gitu ya. Bahkan kalau dilihat dari sama-sama masuk rumah sakit nih, orang yang lengkap imunisasinya, maka dia bisa lebih pendek untuk perawatannya. Nah, ternyata manfaat imunisasi itu ada 3, teman-teman media. Jelas untuk orang sendiri yang mendapatkan imunisasi itu proteksinya jelas spesifik untuk dia individu, tapi imunisasi itu juga bisa menimbulkan kekebalan atau bisa melindungi kelompoknya di mana si sasaran itu berada ya. Ini yang kita kenal dengan kekebalan kelompok atau herd immunity. Itu jadi kalau ada 1-2 orang beberapa yang tinggal di dalam lingkungan yang sebagian besar orang di situ sudah mendapatkan imunisasi dan sudah terbentuk kekebalan, maka orang ini pun bisa menerima manfaat dari imunisasi yang didapatkan oleh sebagian besar orang yang ada di lingkungan itu. Nah, yang ketiga, imunisasi ternyata juga bisa memberikan manfaat lintas kelompok. Nah, lintas kelompok ini misalnya kita memberikan imunisasi pada anak-anak, misalnya rubella. Kita memberikan vaksinasi rubella itu kepada kelompok anak, ya kan? Kepada anak mulai dari bayi, balita, kemudian waktu dia nanti usia sekolah. Nah, ini ketika semua anak-anak ini terimunisasi atau diimunisasi dengan vaksinasi campak rubella yang dalamnya ada rubella, maka secara tidak langsung dia juga akan menimbulkan proteksi bagi wanita usia subur yang berada di lingkungan anak-anak tadi. Ya, kenapa bisa begitu? Karena anak-anak ini adalah kelompok terbesar yang biasanya terinfeksi oleh virus rubella tadi.
Kalau anak-anak ini sudah kebal, maka akan terputus rantai penularan, jadi anak-anak itu tidak terinfeksi dan dia tidak akan menularkan juga kepada kelompok usia di luar dari kelompok usianya. Nah, itu yang disebutkan proteksi lintas kelompok, sehingga kita bisa melindungi wanita usia subur dari kemungkinan terinfeksi rubella dan bisa tentunya menekan angka kecacatan yang ditimbulkan oleh karena infeksi rubella pada wanita hamil. Itu manfaatnya. Jadi ada banyak manfaat imunisasi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan media, menurut penelitian saat ini WHO juga sudah menyampaikan ternyata imunisasi yang selama ini kita berikan hanya pada bayi dalam bentuk imunisasi dasar itu nggak cukup untuk memberi perlindungan. Harus dilanjutkan dengan booster ya atau pemberian imunisasi lanjutan kepada kelompok usia yang lebih tua, yaitu kepada balita yang kita berikan di umur 18 bulan, kemudian kepada anak sekolah ya lewat bulan imunisasi anak sekolah. Kalau di sini dia imunisasinya belum lengkap, untuk imunisasi yang mengandung tetanus itu kita lanjutkan ya sampai ke dewasa, yaitu kepada kelompok wanita usia subur. Sehingga sekarang ada perubahan paradigma, tidak lagi harus hanya mengejar imunisasi dasar lengkap, tetapi kita mengejar imunisasi rutin lengkap. Nah, itu paradigmanya. Kami mohon bantuan teman-teman media ini untuk bisa mensosialisasikan ini. Jadi sekarang mindset kita adalah imunisasi rutin lengkap. Apa saja itu? Ini jadwalnya. Jadi teman-teman bisa lihat pada slide ini, dimulai dari tentu imunisasi dasar yang kita berikan kepada bayi 0 sampai 11 bulan. Jenis-jenis imunisasinya kelihatan di slide ini. Kemudian dilanjutkan dengan imunisasi pada balita, yaitu sasaran kita adalah 18 bulan sampai 24 bulan, itu kita berikan ini jenis imunisasinya. Tidak cukup, kemudian ada beberapa vaksinasi jenis atau jenis imunisasi, yaitu campak rubella, terus imunisasi yang mengandung tetanus dan difteri, itu kita lanjutkan sampai ke usia sekolah. Nah, itu kita kenal dengan program bulan imunisasi anak sekolah, itu kita berikan campak rubella untuk anak kelas 1, kemudian imunisasi tetanus difteri kita berikan pada anak kelas 2 dan kelas 5. Seperti itu. Jadi imunisasi rutin lengkap. Nah, Bapak Ibu, sejak pandemi ya kita lihat bahwa cakupan imunisasi rutin kita memang cukup terdampak. Jadi cakupan imunisasi rutin kita itu turun dengan cukup signifikan. Padahal kami selalu menyampaikan bagaimana kita harus tetap melakukan imunisasi walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Di sini kita sudah mengeluarkan ada KMK bagaimana melakukan vaksinasi selama masa pandemi. Tentu yang terpenting adalah kita tetap melakukan layanan ini dengan mengemukakan atau mengedepankan protokol kesehatan sebagaimana yang biasa kita lakukan di dalam new norm ini ya. Jadi physical distancing, kemudian tentu si petugas memakai APD secukupnya gitu ya. Dan untuk mengejar percepatan, dan untuk mengejar percepatan, maka supaya anak-anak itu kadang-kadang orang tua kan tidak senang ya membawa anaknya setiap bulan keluar rumah, pemberian imunisasi ganda ini menjadi upaya yang cukup efektif dan efisien untuk optimalisasi pelayanan vaksinasi rutin selama masa pandemi COVID-19. Nah, untuk pelaksanaan BIAS, ya, bulan imunisasi anak sekolah, masa pandemi, ini juga sudah kami sampaikan strateginya. Pelaksanaan bisa tetap di sekolah, tetapi tentu karena kita melakukan dalam masa pandemi, jarak ya itu harus diperhitungkan sehingga kita atur sedemikian rupa pelayanannya bisa secara bergilir, diatur nomor absennya supaya tidak berdesakan, ya tidak terlalu penuh juga di dalam tempat pelayanan. Kalau dia ada beberapa sekolah ya ini melaksanakannya tidak mau sekolah karena sekolahnya masih offline gitu ya. Nah, ini untuk yang seperti ini bisa dilakukan di puskesmas tentu dengan melakukan janji temu ya. Jadi diatur sesuai dengan jumlah siswa, nanti puskesmas bekerja sama dengan sekolah melakukan pengaturan, tentu kemudian diadakan pengumuman lewat WA grup orang tua seperti itu. Atau pilihan yang ketiga, untuk anak sekolah ini bisa kita lakukan pelaksanaan vaksinasinya lewat puskesmas keliling. Jadi teman-teman puskesmas melakukan jemput bola, mendatangi daerah atau mungkin bisa stay di sekolah gitu ya, tapi pelaksanaannya nanti di pusling seperti itu. Nah, hal ini sebetulnya yang kami harapkan bisa menjaga untuk capaian layanan imunisasi rutin kita tetap cukup tinggi selama masa pandemi. Walaupun kenyataan di lapangan memang
tidak cukup adekuat gebrakannya karena memang sebagian besar nakes kita juga fokus kepada layanan vaksinasi COVID-19. Jadi ini juga mungkin butuh ya bantuan dari teman-teman media untuk bisa memotivasi petugas kita. Nah, ini situasi vaksinasi COVID kita selama saat ini. Ada beberapa tantangan yang kita miliki seperti yang saya sampaikan, masih terdapat daerah-daerah kantong. Kalau teman-teman media lihat nih ya, yang warnanya merah, kuning, hijau, kalau kita bisa jujur kita lihat mana lebih banyak, daerah merah, daerah kuning, atau daerah hijau. Daerah merah, ya. Jadi masih terdapat daerah kantong yang memiliki cakupan imunisasi rendah. Dan ini tentu sangat berisiko untuk timbulnya kejadian luar biasa atau KLB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kita kerennya bahasanya KLB PD3I, yaitu difteri, campak, dan lain-lain. Kemudian ini komitmen dan dukungan pemerintah daerah juga masih belum cukup tinggi ya, terutama dalam penyediaan operasional untuk pelaksanaan program imunisasi. Padahal tadi saya sampaikan imunisasi ini merupakan salah satu SPM, jadi standar pelayanan minimal yang juga tentunya menjadi tanggung jawab dari pemerintahan kabupaten kota. Kemudian kita masih juga menemukan penolakan dari pemberian imunisasi terkait adanya isu-isu negatif yang beredar di masyarakat, isu halal haram, dan juga takut akan kipi yang terjadi. Kemudian manajemen penyimpanan vaksin di beberapa fasilitas kesehatan, terutama swasta ya, masih belum sesuai dengan standarnya, dan kapasitas jumlah dari tenaga kesehatan yang melakukan layanan imunisasi ini juga di beberapa daerah masih terkendala karena juga mutasi SDM yang cukup tinggi di daerah. Nah, ini beberapa tantangan dari program imunisasi, dan kita lihat ini adalah capaian imunisasi kita di tahun lalu. Jadi secara nasional dari target 93,6% yang ditargetkan untuk capaian imunisasi dasar lengkap, tahun lalu kita baru bisa mencapai 84,2%. Kalau kita lihat by provinsi, maka ada beberapa provinsi memang ya yang tetap bisa berkomitmen dan berhasil mencapai targetnya. Ya, ada Sulsel, Bali, NTB, Jogja, Banten, kemudian Bengkulu. Nah, ini yang bisa tetap bisa mencapai target dari imunisasi rutin walaupun dalam masa pandemi. Kalau kita lihat dibandingkan dari tahun 2019, 2020, kemudian 2021, kita lihat nih ya, ini tanda panah yang merah dan hijau, teman-teman bisa lihat, di tahun 2020 dibandingkan dengan keadaan 2019, memang capaian kita itu terdampak banget. Karena waktu itu kita baru masuk pandemik dan memang dihimbau untuk semua masyarakat berdiam di rumah saja gitu ya. Jadi memang capaian kita tidak ada yang naik, turun semua. Nah, kalau kita lihat 2021, beberapa provinsi sudah melakukan upaya untuk bangkit ya, untuk bisa meningkatkan capaian. Kita lihat yang tanda panahnya hijau-hijau adalah provinsi yang berhasil meningkatkan capaiannya di tahun 2021 jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2020 ya. Namun memang provinsi besar mungkin yang punya pengaruh yang lebih besar untuk cakupan nasional belum terlalu tinggi kenaikannya, sehingga secara nasional kita memang masih menurun dibandingkan tahun di 2021 ya, dibandingkan tahun 2020. Nah, ini untuk imunisasi baduta. Baduta kita sama seperti gambaran IDL tadi juga, 2 tahun terakhir kita mengalami pandemik ini, capaian rutin kita untuk imunisasi bawah 2 tahun juga turun cukup signifikan. Secara nasional tahun lalu kita mencapai 58,5% dari 81% target yang ditetapkan, dan secara provinsi hanya 3 provinsi yang bisa mencapai target, yaitu Sumsel, Jogja, dan DKI Jakarta. Ini untuk cakupan anak yang belum diimunisasi dasar lengkap. Jadi dari yang tadi kita coba menghitungkan, maka kalau kita kumulatifkan ada sekitar 1,7 juta anak di Indonesia selama tahun 2019 sampai tahun 2021, jadi 3 tahun terakhir, yang belum mendapatkan atau belum lengkap cakupan imunisasi dasarnya. Tentu
jumlah sebesar ini itu akan berisiko tinggi untuk bisa menyebabkan KLB atau outbreak ya, PD3I di daerah-daerah tertentu. Nah, ini sebarannya per provinsi dan ini yang harus kita naikkan untuk bisa mencegah KLB. Kita harus melakukan intervensi dengan memberikan imunisasi kejar di daerah ini ya. Nah, kalau kita lihat kekebalan komunitasnya, kalau kita bisa mempertahankan cakupan tinggi dan merata, maka tentu kekebalan komunitasnya cukup baik, ya kan? Ini kalau cakupan imunisasi 100% biru nih. Jadi kita tentu tidak akan ada KLB di daerah ini. Tetapi kalau kita makin turun, tentu bahaya untuk terbentuknya KLB juga semakin besar ya. Karena proteksi imunisasi di komunitasnya itu juga akan semakin turun. Nah, ini yang cukup berbahaya. Oleh karena itu perlu ada strategi untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin kita, yaitu dengan melakukan umpan balik. Kami rutin tiap 3 bulan kami lakukan umpan balik kepada pemerintah daerah. Juga tembusannya tentu ke Bapak Mendagri ya, untuk bisa mengeluarkan juga instruksi untuk pemerintah daerah bisa meningkatkan capaian di sana. Nah, ini juga bukan cuma cakupan yang kami laporkan, tetapi hasil dari surveillance PD3I sebagai pemotretan dari impact akibat imunisasi rutin ini kami sampaikan dalam laporan itu. Kemudian kita akan mengupayakan logistik yang cukup, vaksin termasuk di dalamnya, tepat waktu supaya tidak ada stock out sehingga lari yang sekarang kita mintakan oleh teman-teman daerah lakukan itu bisa jalan. Kemudian tentu pelaksanaan on the job training melalui kegiatan sambil melakukan supervisi, sambil melakukan monitoring evaluasi ke lapangan, ini juga penting dilakukan untuk tetap mempertahankan kapasitas yang cukup baik dari semua nakes yang melakukan layanan imunisasi. Kemudian kita tingkatkan kerjasama dan integrasi dengan lintas program, lintas sektor terkait, serta juga pihak swasta untuk mendukung akselerasi capaian imunisasi rutin kita ini. Kita juga punya PWS, pemantauan wilayah setempat untuk bisa mencapai program imunisasi. Ini kita aktifkan lagi ya sebagai pemetaan dari teman-teman pengelola imunisasi di lapangan untuk bisa tahu daerah mana nih yang berpotensi akan timbul KLB karena cakupannya terusan tidak mencapai target. Kemudian kita melakukan advokasi kepada lembaga-lembaga keagamaan untuk bisa mendukung peningkatan imunisasi dan juga advokasi ke Pemda setempat dan institusi non pemerintah untuk bisa mendukung kegiatan imunisasi ini. Nah, strategi khusus kita lakukan sesuai dengan kelompok umurnya tentunya. Kalau untuk bayi dan balita kita lakukan pelacakan serentak ya. Kemudian kita lakukan imunisasi kejar untuk bisa melengkapi status imunisasinya. Kemudian kita identifikasi anak balita bawah 3 tahun yang terlambat, yang belum lengkap untuk segera juga kita lengkapi, dan imunisasi ini bisa kita lakukan tentu lebih dekat kepada masyarakat ya di komunitas masyarakatnya di posyandu dan sambil kita melakukan sweeping dulu. Nah, untuk anak yang usianya lebih besar, anak sekolah, ini tentu sekarang pelaksanaan tatap muka yang sudah mulai dilakukan. Saya rasa di daerah banyak juga yang sudah rutin ya dilakukan pembelajaran. Ini kita cermati untuk meningkatkan capaian imunisasi pada anak sekolah, bekerja sama dengan pihak Dikbud tentunya, bagaimana cara kita bisa meningkatkan ini, dan bias itu bisa tetap jalan, ya. Jadi Puskesmas dan Dikbud tentu perlu bekerja sama, serta Pusling yang tadi sudah saya sampaikan juga, ini bisa dimanfaatkan. Nah, untuk ini semua, bulan Mei yang akan datang, kita akan melakukan bulan imunisasi anak nasional. Nah, dalam rangka ini kita juga perlu persiapan. Nanti di bulan imunisasi anak nasional ini kita akan menutup gap yang tadi ya, yang 1,7 juta anak tuh yang belum lengkap imunisasi dasarnya. Kita akan coba kejar lewat Dian. Kita lakukan imunisasi kejar bagi imunisasi polio, baik itu tetes maupun suntikan. Juga kita berikan imunisasi penta saat itu ya untuk melengkapi DPT HB-HIP bagi sasaran yang belum. Kemudian kita juga melakukan imunisasi tambahan campak dan rubella untuk tujuan memberikan dosis tambahannya tanpa memandang status imunisasi anak-anak ini adalah cara kita untuk bisa mencapai juga target eliminasi campak rubella yang rencananya akan kita capai di tahun depan, tahun 2023. Nah, pelaksanaan ini
juga nanti akan kita gabungkan atau sebagai awal dari pelaksanaan perluasan introduksi vaksin-vaksin baru yang akan kita lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Mungkin demikian Pak Busroni yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan Pak Busroni selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Prima atas penyampaian update data nasional tentang imunisasi atau vaksinasi bagi Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kata kunci, ada KLB semakin tinggi capaian, KLB kemungkinannya akan turun, lalu ada pemantauan wilayah setempat menjadi kunci strategi kita, BIAN dan BIAS akan terus dikerjakan secara terus-menerus untuk mencapai capaian yang maksimal. Baik, Dr. Prima, nanti kami akan buka diskusi dengan teman-teman jurnalis. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada Dr. Paba Palihawadana. Beliau akan menyampaikan topik immunization life course approach and its benefit to vulnerable population and the nation. Untuk Ibu Paba, the mic is yours. Thank you. Terima kasih. Good morning. Thank you for inviting WHO and giving me the opportunity. So, Director Immunization Program, high-level officials in the Ministry of Health, colleagues, ladies and gentlemen. So, coming to the topic, so why I have selected this topic. So, as we all know, the global team with the use of vaccines to protect people of all ages against disease. So that's the global team. And also the Indonesia team is let's make family healthy by completing immunization. So the team of Indonesia immunization program also goes in line with the global theme of World Immunization Week. So I think it is very appropriate to talk about the immunization life course approach and its benefits for the vulnerable population. Next slide, please. Yes, so let's start with a quick poll. How many of you have been vaccinated as an infant? So would you like to raise your hand? And how many of you have been vaccinated at school? And how many of you and your partners have received vaccinations during pregnancy? How many of you have received vaccinations as an adult? So we have a very recent example, the COVID-19 vaccination. So we all took that vaccine as adults. So this, I would like to bring to your kind attention sort of why I wanted to have this poll for a second. So we all have undergone in our life cycle, in our life course, vaccinations maybe at different ages and different occasions due to different reasons, as an infant, as an adolescent, as an adult, as being in the high-risk group, as health workers. So the vaccination has been very important in our life course, so which shows that we all have had experience in getting into immunization at any point. Next slide, please. Right, so this is the overview of my presentation. So immunization is a global health and development success story, saving millions of lives. And we now have vaccines to prevent more than 20 life-threatening diseases, helping all ages and live longer and healthier lives. So then in my presentation, I would be touching the global and the regional situation, then the life course approach to immunization, then the implementations to reduce inequity, and then the conclusion. So these are the main areas of my presentation. Can I have the next slide, please?
Yes, Ibu Pama, before you continue, jadi Bapak Ibu, nama saya Olivi, saya Immunization Officer untuk WHO Indonesia. Presentasi akan diberikan dalam bahasa, maksudnya slide-nya dalam bahasa, namun Bu Paba akan mempresentasikan dengan bahasa Inggris, dan apabila ada tambahan informasi, saya akan memberikan summary dan memberikan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini slide pertama adalah slide overview, seperti yang Bu Paba sudah sampaikan. Please continue, Ibu. Thank you, Olivi. Next slide, please. Yeah. So going to the global situation. Yes, thank you. So which shows the the immunization coverage, the DPT3 in the SEER region. What has happened to the coverage when compared to 2019? So looking at the 2019 coverage was 91, and it has gone down. It has to 85% in 2020. So what does that mean? So there is the number of zero-dose children have been increased. It has been doubled. It was 2 million and it has gone above 2 in the sense to 4.1 million children. And then the dropout rate also, of course, has been, there is a slight decrease in the dropout rate, but you can see the coverage has been reduced. And we all know that there had been a big impact due to COVID-19 pandemic. So, but the risk is that the number of zero-dose children are increasing, and then the situation can become bad, and outbreaks of diphtheria, outbreaks of measles, and other diseases can happen. And this is where we are now. So that is why the strengthening immunization and going for life course approach is very mandatory in this situation. Olivi. Ya, hanya menambahkan saja selain penjelasan yang ada di slide. Jadi hal ini yaitu penurunan cakupan imunisasi secara regional SEARO dapat menimbulkan bahaya, yaitu peningkatan risiko terjadinya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Please continue, Ibu. Next slide. Yeah, so this to show that still we are talking about the national coverage is somewhere around 80%, 89%, but you see that there is a sub-variability in the countries. So where the coverage is not the accepted coverage, when you see, and the subnational coverage also has been dropped by 4% in 2020 for less than 70%. Between 70 to 80%, it was 12%, from 7% to 12% when compared to 2019 to 2020. So what is the message here? So that there is a lot of subnational variation where the coverage is low in some districts or maybe in some provinces when it comes to the SEARO situation. Over. Next slide, please. Olivi. Ya, apabila tadi Bapak Ibu lihat kalau di level nasional kita bisa mencapai cakupan sekitar 80-89%, namun slide ini ingin menunjukkan variabilitas dari cakupan di tingkat subnasional. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ini dikategorikan menjadi 4, kurang dari 70, 70 sampai 79, 80 sampai 89 dan di atas 90. Pesan dari slide ini adalah ingin menunjukkan bahwa memang kita tidak bisa hanya melihat cakupan dari tingkat nasional, namun kita harus terus menganalisanya sampai tingkat subnasional. Please continue, Ibu. Right. Yeah. So this is to show the impact of COVID-19 pandemic, the vaccine coverage, how it has been affected. So you can see these countries have been, some of course they're coming back to normal, but there are in some countries the coverage has gone down, and many countries are really, they have started working on it, and then coverage is trying to get improved. And the situation in Indonesia is also, so there had been a drop, but they have taken steps to improve the coverage, and it is picking up. So, but it's to show that all countries in the region has been affected due to COVID-19 pandemic, and their coverage has been affected. Over.
Ya, slide ini ingin menunjukkan bahwa tidak hanya Indonesia, namun negara-negara lain di Asia juga menunjukkan penurunan cakupan akibat dari pandemi COVID-19, dalam arti penurunan cakupan imunisasi rutin. Namun bisa kita lihat bahwa di tahun 2021, negara termasuk Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar mengembalikan cakupan imunisasi rutin kembali pada kondisi sebelum pandemi. Next slide, please. Yeah, so then talking about the life course approach. So what is it? So this is, of course, we can start up by saying that. So this is a baby born today, of course, would have access to appropriate vaccines. Now maybe newborn, as a newborn, then as an infant, then as a child, then adolescent, then adult, and in pregnancy, and also in older age group. So then through relevant, convenient contact points. So maybe in antenatal care, maybe in postnatal, maybe in child health clinics, and then in immunization clinics, the well baby clinic. So in the school, so there are platforms to reach these vaccinations once the child is being born and he is undergoing various stages of his life, and then he is having the ability to receive all vaccines until he becomes an older adult. So this is really the meaning of life course approach, and also when we are coming in the next couple of slides, so we will be describing how and when these vaccines to be needed and how are we going to deliver these vaccines in a proper manner by integrating into several other services. Olivia. Ya, slide ini ingin menunjukkan bahwa semenjak kita bayi sampai kemudian melewati berbagai fase atau masa kehidupan, ada banyak imunisasi yang akan kita terima. Slide berikutnya akan menunjukkan bagaimana dan kapan imunisasi itu diberikan dan pada layanan kesehatan seperti apa. Please continue, Ibu. Next slide. Yeah. So what are the objectives of this? One is to strengthen immunization policies and service delivery throughout the life course, including appropriate catch-up and boosters. And the second objective is to establish integrated service delivery points between immunization and other public health intervention for different target groups. So then we know that there will be challenges. Now the vaccination programs, so when we want to have it beyond infancy, so the coverage would be a problem. So then, identifying different platforms. So maybe in the school, so maybe in different clinics. So therefore, we need, the health systems to be in place, and then proper integration between the services. Then we will have a good life course approach for vaccination. Ya, slide ini ingin mendiskusikan tentang objektifnya dan tantangannya, bahwa memang kita perlu sekali memperkuat kebijakan dan juga layanan imunisasi sepanjang siklus hidup, dan bagaimana cara kita mencapai hal tersebut dengan mengembangkan platform-platform layanan baru sepanjang masa kehidupan. Please continue, Ibu. Next slide. Yeah, so what are the key areas of focus? One is mobilizing support. So that is raise awareness of the benefits of vaccination. That is mandatory. So then evidence-based delivery practices. So where we have to evaluate the delivery strategies. Maybe we have to identify new delivery strategies for increasing coverages. So then the other key area is missed opportunities. So that is to reduce number of missed opportunities by integrating immunization. That is having services, the delivery points integrated, where we will be able to reduce the number of missed opportunities. Next slide, please.
Iya, jadi slide ini memberitahukan bagaimana atau apa saja fokus area kunci dalam kita melaksanakan pendekatan siklus masa kehidupan, yaitu ada tiga pertama, yaitu memobilisasi dukungan, melaksanakan kegiatan berbasis bukti, dan juga upaya-upaya untuk mengurangi missed opportunities. Next slide. Yeah, so this could be achieved by cross-sector collaboration. So where we can integrate age-appropriate and catch-up vaccinations into public and private health services. So then where we have to emphasize the benefits of receiving vaccines and other health intervention. For example, it may be a worm treatment, it may be a vitamin treatment. So likewise, integrating age-appropriate and then catch-up vaccinations into public health and other primary healthcare programs. And then the promoting changes in the legislation and in the policy of immunization and in other programs. Sometimes it may be necessary because MCH may be integrated into immunization. So there may be some policy changes that we may have to adapt. And then the tracking vaccination status, that is tracking zero-dose children, tracking partially vaccinated children. So there are different programs already embedded in the Indonesia program. So searching zero-dose children, the backlog fighting. So there are so many activities, so many interventions already being implemented. So there, what we need is to strengthen these implemented actions or the delivery approaches to bring children for vaccination. Next slide. Ya, ini fokus area berikutnya yaitu kolaborasi lintas sektor, lingkup kebijakan, dan juga pelacakan status vaksinasi. Untuk pelacakan status vaksinasi, Dr. Kaba ingin menyampaikan bahwa sudah ada beberapa mekanisme di Indonesia di mana kita bisa melacak atau men-track begitu ya status imunisasi atau status vaksinasi baik itu anak maupun vaksinasi COVID. Yaitu kita harus mencari tahu apabila ada yang belum mendapatkan sama sekali atau unvaccinated ataupun mendapatkan namun belum lengkap gitu ya, masih sebagian yaitu partialis, sehingga mengingat mekanismenya sudah ada, maka upaya-upaya untuk menguatkan dan menerapkan mekanisme tersebut harus kita lakukan. Terus continue Ibu. Next slide. Okay, delivery platforms can facilitate life course approach as we have talking about. So the pregnant mothers, the infants, the second year of life, old children, adolescents. So now the recent focus is, of course, is not only for infants, but it has gone beyond 1 year of age, maybe children under 5 years of age, and also the adolescents, wherever they are in the schools that they've included in the vaccination programs. So these, and also the maternal immunization delivery programs in there. Yeah, so these platforms can also be used and focused for new vaccines which are available, and also then involving these multiple delivery platforms would be very essential to provide this life course vaccine for the population overall. Ya, jadi platform atau kegiatan apa gitu ya yang dapat memfasilitasi pendekatan imunisasi sepanjang masa kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mulai dari ibu hamil sampai kemudian ke lansia, kita bisa menemukan kegiatan-kegiatan apa yang kita dapat tambahkan agar dapat memberikan imunisasi sepanjang masa kehidupan. Yes, so this slide shows the variations in global coverage data suggest opportunities to improve integrated service delivery. So you can have a look at, so, if you look at the postnatal care, postnatal visit for mothers, of course, it's only 58%. So this is, of course, gives a continuum of care, I think, pregnancy, pre-pregnancy, postnatal, infancy. So you can see the wide variation of each and every program has reached. So the percentage of coverages are quite low. So if you can, this is where we need to think of, so where we can integrate these services. Why not the mother during postnatal care could be provided
some other vaccines, what is she needed, and other care that she may needed for, like, for example, malaria treatment. And also similarly for child welfare clinic, the mother is bringing the children. So what services can the mother can get in relation to vaccination when we are providing services for the child. So therefore, these platforms and this integration of delivery platforms and also providing services will improve the life course vaccination and also the coverage for vaccination. Over. Ya, slide ini ingin menunjukkan bahwa kita memiliki berbagai macam kegiatan-kegiatan di layanan kesehatan yang sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk memberikan layanan imunisasi atau mengintegrasikannya dengan layanan kesehatan lain. Jadi Bapak dan Ibu lihat ada berbagai macam jenis kegiatan mulai dari masa kehamilan sampai kemudian lansia. Dan cakupan-cakupan dari layanan kesehatan tersebut juga bervariasi. Ada yang memang sudah cakupannya cukup tinggi, ada yang masih rendah. Mari kita pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan ini, agar kita bisa mengoptimalkan layanan dan meningkatkan cakupan termasuk untuk layanan imunisasi. Next slide, please. So then implementation to reduce iniquity. So can I have the next slide? Okay, what is integration? So what do we mean by integration? So this is package of preventive and curative health for a particular population group. So it is really combining two services. One example, the multi-purpose service delivery point. So as we were talking about with an immunization, providing primary healthcare services as well. So where we can integrate certain services with immunization. For example, worm treatment, vitamin treatment, and then for nutrition. So they all maternal care. So similarly, all these primary healthcare functions could be integrated into immunization services. So then continuity of care over time. So that is also an integration, for example, chronic conditions. So it is a life course approach again. So then vertical integration of different levels of service. So we are now starting from the health center. So maybe maybe from the health post, from the Puskesmas. So maybe the referral system, through the referral system. So maybe the other services could be provided in a hospital. So this is another way of integration. So then integration in the policy level. So MCH components, but the immunization and also in the planning, when we are doing planning. So, and in the management. So there are so many ways of doing integration. So it's a different ways of doing, and also working across sectors. For example, school health promotion campaign. So there we can work with the cross-sectoral approach where we coordinate with the other sectors and then improving and strengthening vaccination and incorporating vaccination into that. Next slide. Ya, jadi dari awal kita sudah berbicara untuk pendekatan sepanjang masa kehidupan ini kita memerlukan integrasi. Apa yang dimaksudkan dengan integrasi dalam hal ini dan penjabarannya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Paba, yaitu nomor poin 1 sampai 6. Dan poin penting adalah bagaimana kita bisa melakukan integrasi ini mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai monitoring dan evaluasi, termasuk juga dalam hal penyusunan kebijakan. Next slide. Yeah, so this is one example of implementation, how the HPV vaccination for promotion of an adolescent healthcare package. So this, of course, gives an opportunity in the schools to provide vaccination with the other healthcare packages. So this is one way of already Indonesia is implementing this program in schools, HPV vaccination coming under BIAS. So where it provides other vaccinations and other health benefits for the child. So this is one way of doing it. So can I have the next slide? So this is about the maternal immunization, another example that for adult immunization. So then the benefits of providing maternal vaccination that the infant also will receive
antibodies, and therefore the susceptibility of the infant to several diseases will go down. So there are benefits of providing vaccinations for antenatal mothers. So, and then how it is being effective children or the newborns, they are protecting them from the diseases. So this is what I just wanted to show. And this, of course, again, sort of what are the benefits that the providing and vaccination to mothers can the child get. So, and also the preterm births and etc. Ya, jadi yang Ibu Paba sampaikan adalah contoh dari implementasi bagaimana kita mengintegrasikan imunisasi. Contoh yang pertama tadi berhubungan dengan usia remaja, dan sekarang contoh yang sedang Bapak Ibu lihat yaitu imunisasi dewasa, salah satunya imunisasi untuk ibu hamil, di mana manfaat untuk baik ibu hamil tersebut maupun juga untuk bayi yang dikandungnya, janin yang dikandungnya dan bayi baru lahir sangatlah besar, termasuk dalam mencegah terjadinya penyakit-penyakit infeksi yang dapat mengakibatkan kesakitan dan juga kematian. So these are the other interventions. So increasing awareness, as we mentioned in our earlier as well. So that is very important to increase the awareness among community to know the importance of vaccination and bringing everyone who needs vaccination. It's not only the infant and also the adults for vaccination, and knowing the benefits and how it is going to prevent morbidity and mortality. So, and also those who are having chronic illnesses, why they also should be promoted for vaccination. That is, for example, COVID-19 vaccination. And then immunization decision making, that is the other intervention that we talk about, these policy changes, and then working with the partners, the cross-sectoral approach, which is also important in making the plans, and then improving coordination, so which is very essential on improving the life course vaccination. Dan ini beberapa contoh intervensi lainnya bahwa untuk melakukan integrasi dan menerapkan imunisasi sepanjang masa kehidupan perlu ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan imunisasi, dan juga untuk meningkatkan koordinasi, terutama dalam meningkatkan koordinasi dengan mitra-mitra pembangunan ataupun lintas sektor lainnya. Dan juga perlu digarisbawahi hal ini dilakukan semenjak dari perencanaan sampai kemudian pada monitoring hasilnya. Yeah, coming to the last, immunization protects individuals at all ages and the community. So the life course approach on immunization benefits community and health program. Integration, raising awareness, influencing decision making, and improving coordination are the key interventions. So all can contribute to prevent and reduce vaccine preventable diseases such as diphtheria, measles, and rubella. So thank you. Ya, jadi ini kesimpulannya Bapak dan Ibu, semoga presentasinya cukup dimengerti bagaimana kita bisa melakukan pendekatan imunisasi sepanjang masa kehidupan untuk kemudian meningkatkan cakupan dan menurunkan kesenjangan program imunisasi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu Paba dan tim, kami ucapkan terima kasih. Thank you very much, Ibu Paba, for your presentation. It is a very, very lucky for us because today we have two data. The global data about the immunization and the status, and also the national data about the immunization and the situation right now. So that's why all of the participants very lucky this morning because we have two data to complete the world number of global immunization status. Thank you. And the key word is work together to reach the number and to eliminate the disease with immunization. Thank you, Ibu Paba. Baik, Bapak Ibu sekalian, para jurnalis yang bergabung di Zoom ini dan Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Arifianto, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dari IDAI. Dan kami persilahkan Dr. Arifianto. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjelang siang. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari media yang saya hormati, Dr. Prima, kemudian teman seperjuangan saya sejak 24 tahun yang lalu, Dr. Olivi, dan izinkan saya menyapa Dr. Paba dan guru-guru saya, ada Profesor Dr. Sujat Miko dan Dr. Mei Sita. Saya mungkin tidak layak untuk bicara di sini, sebenarnya masih ada yang lebih ahli dari saya, tapi pagi ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai tema imunisasi kejar. Mungkin bagi sebagian teman di sini belum familiar dengan istilah imunisasi kejar ini. Dan ini sebenarnya kalau saya boleh terjemahkan ini dari kata catch up immunization. Mengingat beberapa latar belakang yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, saya adalah seorang dokter anak dan saya ditunjuk sebagai seorang champion imunisasi DAI pada tahun 2017. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Prima dan Dr. Paba bahwa pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak anak tuh tertinggal imunisasi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan itu adalah PR besar, tugas besar yang harus dikejar dalam masa pemulihan kali ini. Ini saya ambil data dari UNICEF bahwa pada awal pandemi ya di Mei 2020 itu ternyata sudah terjadi penurunan cakupan imunisasi DPT-3, itu imunisasi dasar yang diberikan pada usia 4 bulan, dan juga MR, campak rubella, sampai lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan dengan setahun sebelumnya, dibandingkan dengan Mei 2019. Dan ini ada satu publikasi yang cukup baik, dan ini melibatkan wawancara dengan banyak responden. Di sini kita benar-benar bisa melihat bahwa benar-benar terpukul sekali banyak fasilitas kesehatan pada saat itu, terutama yang ada di posyandu ya, atau village health post itu, dan begitu juga dengan ada di sekolah. Makanya tadi sempat disampaikan nanti kita mungkin akan mengejar dalam bentuk bias, salah satunya, dan ini adalah kabar yang sangat baik sekali. Waktu itu juga banyak yang ragu masyarakat, sebenarnya alasan mereka itu apa saja. Ini dari beberapa responden yang dirangkum oleh data dari UNICEF tersebut, dikatakan khawatir gitu ya, tapi tetap sebenarnya masih ada keinginan pada saat itu untuk membawa anaknya ke tempat imunisasi di posyandu. Tapi sayangnya posyandu itu banyak yang tutup. Nanti mungkin bisa kita bahas juga nih terkait dengan waktu itu memang sudah menjadi fakta, tapi sekarang kita bersyukur sudah mulai banyak yang buka kembali. Dan sebagian masyarakat lain kemudian karena punya kekhawatiran di puskesmas atau di rumah sakit, kemudian dia akan beralih ke tempat yang lainnya. Artinya apa? Tidak semua masyarakat itu kemudian terputus aksesnya untuk imunisasi pada saat itu, tapi kemudian ada mencari alternatif dan solusi lain, itu mencari tempat yang lainnya. Dan beberapa juga menilai apabila di puskesmas, di rumah sakit itu dikhawatirkan adanya faktor penularan yang tinggi, infeksi yang tinggi, apalagi pada saat itu kasus mencapai puncaknya, tidak bisa dibedakan apakah kondisi orang yang ada di sekitar itu orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Dan ada juga mendatangi tempat-tempat layanan swasta di klinik misalnya. Nah, maka dari berbagai hal terkait dengan disrupsi atau gangguan terhadap layanan imunisasi pada saat pandemi ini, tidak ada kata kunci yang menurut saya paling tepat, yaitu bagaimana ketepatan waktu imunisasi ini itu tetap terjaga. Karena imunisasi itu selain harus ikut dengan jadwal yang ada, sebisa mungkin harus timely atau tepat waktu. Ini penting, terbukti dengan ketepatan waktu imunisasi sesuai dengan jadwal, tingkat kekebalan masyarakat itu akan tercapai terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Dan ini dalam skala luas akan mencegah terjadinya wabah. Dan pandemi ini membuat risiko wabah terjadi, maka salah satu solusi yang saya diminta untuk menyampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai catch up immunization atau imunisasi kejar. Itu yang dianggap sebagai strategi efektif, dan ini sudah dipraktekkan sebenarnya di banyak tempat. Pada saat itu di tahun 2020 kan Kemenkes sudah mengeluarkan Juknis ya, pelayanan imunisasi. Jadi artinya ketika masyarakat itu sudah mulai merasa khawatir, Kemenkes waktu itu langsung bertindak dan kemudian membuat satu Juknis yang mencakup berbagai layanan, tidak hanya di layanan pemerintah atau di posyandu puskesmas, tapi juga di layanan swasta juga bisa mengadopsi petunjuk ini. Artinya Pak tadi Bu Prima sudah menyampaikan tetap bisa dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan.
Apalagi sekarang yang kondisi harusnya sudah lebih membaik dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Nah, maka imunisasi kejar ini kalau didefinisikan, ini saya ambil dari definisi dari WHO, yaitu upaya memberikan imunisasi kepada individu yang dengan sebab apapun tertinggal minimal 1 atau lebih dosis vaksin yang seharusnya diberikan sesuai dengan jadwal imunisasi nasional. Artinya apa? Tiap negara punya jadwal yang berbeda tentunya, dan ini akan sangat individual tergantung negara tersebut. Dan pelaksananya itu bisa bersamaan dengan jadwal imunisasi yang rutin atau pada kegiatan imunisasi khusus. Maaf, ini ada beberapa typo nih, kekurang huruf N-nya. Jadi tadi saya juga senang bahwa kita sudah berencana untuk mengadakan bias untuk yang imunisasi kejarnya, juga artinya ada upaya-upaya khusus di luar imunisasi rutin. Dan ini memang sesuai dengan apa yang WHO sampaikan. Kami dokter anak yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia di akhir 2021 kemarin, IDAI, di sini ada guru saya kan, ada Prof. Sujatmiko yang ikut terlibat dalam merancang berbagai program nasional terkait dengan vaksin ini, sudah membuat satu namanya program namanya Littleku. Jadi lengkapi imunisasi tidak lengkap anakku ya. Jadi ini memang sudah ada mulai dari organisasi profesi, dan juga kalau buka website IDAI di www.idai.or.id, sebenarnya IDAI sudah punya artikel yang lama ya, sudah 7 tahun yang lalu, itu memberikan bagaimanakah panduan untuk melengkapi imunisasi. Artinya apa? Sebelum pandemi pun IDAI sudah menyadari, para dokter anak sudah menyadari bahwa pada kondisi normal bisa terjadi anak-anak yang tertinggal imunisasi rutinnya. Maka harus ada panduan, itu sudah ada sejak dulu sebenarnya. Nah, ini dari WHO, ada satu panduan yang sangat baik. Di tahun 2021, WHO sudah membuat satu panduan yang diberi tajuk Leave No One Behind, dan di sini ada 6 ya, ada 5 komponen, 5 elemen, 5 strategi yang harusnya dilaksanakan sebagai bagian dari imunisasi kejar. Dan saya bersyukur dan sangat berterima kasih, ini banyak sekali teman-teman media. Mudah-mudahan kalau saya lihat ini bagian dari upaya komunikasi dan engagement di komunitas untuk membangun support. Artinya apa? Saya sangat berharap teman-teman media kemudian akan menjadi perantara jalur komunikasi ke masyarakat untuk meningkatkan community engagement ini agar mereka paham dan mendukung dan melaksanakan imunisasi kejar terhadap berbagai latar belakang yang tadi ada. Nah, ini biar lebih bisa dipahami ya, saya berikan contoh kasus nih. Jadi misalnya ada seorang anak ya, anak-anak umurnya 2 tahun, dia 2 tahun pada bulan ini. Nah, kebetulan karena pandemi orang tua itu khawatir membawa anaknya ke tempat imunisasi rutin. Dia biasanya imunisasi rutin di puskesmas ya, sejak lahir. Sudah sempat dapat vaksin hepatitis B baru lahir, kemudian dapat polio tetes, ada BCG, dan DPT, baru DPT dosis yang pertama. Itu DPT combo, namanya DPT combo itu isinya DPT, HIP, hepatitis B, dan ada vaksin polio tetesnya juga. Itu diberikan ketika si anak A berusia 2 bulan. Dan setelah itu sudah tidak ada vaksin lagi didapatkan, karena orang tua khawatir, sudah tidak berani keluar rumah, gitu, takut dengan kondisi yang ada di luar rumah. Nah, coba kita lihat nih, berapa vaksin yang tertinggal dan bagaimana cara kita melengkapinya. Bagaimana cara kita mengejar semua ketertinggalan vaksin tersebut. Ini jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang berlaku sampai sekarang ya. Jadi kita lihat nih, seharusnya anak ini kan umurnya sudah 2 tahun ya. Nah, di usia 3 bulan dan 4 bulan, seharusnya dia sudah dapat 2 kali dosis DPT. Bahkan yang di 18 bulan, harusnya dia sudah dapat dosis booster DPT yang keempatnya. Ditambah lagi MR yang harusnya diberikan pada usia 9 bulan, itu harusnya sudah ada pengulangannya juga pada usia 18 bulan. Jadi kalau lihat, sudah beberapa vaksin tertinggal, ditambah sudah sekian dosis yang tertinggal. Nah, ini bisa diberikan sampai berapa kali kunjungan. Ini saya ambil dari WHO, dari panduan yang Leave No One Behind tadi. Ini bisa diakses secara cuma-cuma. WHO sudah cukup rinci ya menjelaskan. Misalnya ketika seorang anak baru mendapatkan vaksin dosis yang pertama. Saya ambil contoh tadi kan anak tadi dosis yang DPT combo yang pertama gitu dia. Dan kalaupun dia terinterupsi gitu ya. Ingat di sini ada kata-kata dilanjutkan tanpa mengulang dosis sebelumnya. Artinya apa? Jadi nggak ada istilah wah karena terlambatnya lama jadinya batal. Nanti saya akan tekankan lagi di akhir gitu. Nah, tapi dia tetap harus mendapatkan dosis yang lengkap, apalagi sudah usia lebih dari 18 bulan.
maka dia harus tetap dapat 3 dosis lanjutannya tadi. Nanti dilihat ya, berapa intervalnya diberikan. Jadi selain kita memastikan tidak perlu mengulang sejak awal, jadi tetap dihitung dosis pertamanya. Nah, untuk ada interval, yaitu jarak minimal pemberian imunisasi DPT dosis pertama ke dosis berikutnya. Jadi kan kita istilah utang nih, utang dan anak ini harus dikejar imunisasi dosis yang keduanya. Nah, ini diberikan dengan rentang minimal 4 minggu. Nah, jadi artinya apa? Tetap berlaku seperti ini. Nah, tapi kalau sudah masuk dosis yang kedua dan yang ketiga, gitu ya, dari yang pertama ke kedua ini catch up-nya adalah 4 minggu, nanti berikutnya berlaku minimal 6 bulan. Tapi kalau ada usia di atas 7 tahun, nanti ada bukti lain. Kalau kita nggak boleh pakai DPT yang whole cell, harus ada yang aseluler misalnya, seperti itu. Atau istilahnya D-nya D kecil, bukan D yang besar misalnya, itu dalam teknis pemberian vaksin. Dan itu berlaku untuk vaksin-vaksin yang lainnya. Tidak hanya DPT, ada juga yang di kita ya, campak rubella, MR, itu juga diberikan seperti ini, tidak diulang dosis yang pertamanya, lanjut, tapi baru dosis yang pertama, gitu, karena baru MR-nya tertinggal yang pertama. Nah, jadi kan kalau kita hitung nih, kalau kita ikut panduan Kemenkes, anak ini seharusnya sudah mendapatkan, bisa diberikan DPT combo dosis yang kedua dan MR dosis yang pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak ya kita berikan 2 dosis ini secara bersamaan? Nah, ternyata boleh. Dan itu masuk dalam panduan imunisasi simultan. Ini sudah ada banyak panduannya, dari CDC ada, kemudian dari buku imunisasi IDAI pun juga sudah ada, gitu ya, sudah lama dibuat panduannya. Dan artinya apa? Anak ini misalnya ini kalau diberikan disuntik di paha, ada titik-titik yang bisa kita berikan. Bahkan dikatakan, dan ini juga yang kami dokter anak praktekkan gitu ya, dalam satu tempat itu bisa sampai 2 suntikan. Intinya adalah ada jarak minimal 2,5 cm. Jadi nggak harus, udah deh sekarang DPT dulu yang pertama, DPT dosis yang kedua, MR-nya nyusul misalnya berapa minggu kemudian. Tidak seperti itu, bisa langsung diberikan bersamaan. Ini akan mengurangi jumlah kunjungan anak ke rumah sakit atau ke tempat layanan imunisasi, dan juga segera mengejar ketertinggalan untuk mencapai kekebalan yang harusnya dicapai. Karena kita tidak tahu, makin tertunda, makin tidak ada kekebalan, makin tinggi risiko anak ini mengalami penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin tadi, dengan imunisasi tadi. Nah, jadi boleh berapa banyak nih? Boleh nggak sih? Karena kalau nanti saya jelaskan juga ada jadwal imunisasi IDAI, itu yang lebih banyak lagi pemberiannya. Kalau dalam program kan imunisasi tambahan istilahnya ya. Ternyata, ini sebagai contoh nih, misalnya anak ini nanti diberikannya di rumah sakit swasta atau di klinik swasta. Dia tidak hanya mendapatkan vaksin DPT combo saja, ada vaksin-vaksin yang lainnya. Di sini bahkan digambarkan nih, ini bisa sampai sekitar 7, misalnya ya. Paha kiri ada 2, paha kanan 2, lengan kanannya 2, gitu kan, bisa sampai 7. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Ini contohnya nih, misalnya ada anak B, maaf nih 23, saya salah nih, umurnya 23 bulan, mohon maaf, pada bulan April 2022 ini, jadi sudah hampir 2 tahun. Biasanya dia dibawa ke klinik vaksinasi, jadi memang nih kebetulan mereka memanfaatkan layanan di swasta, jadi akan mengeluarkan merogoh dompetnya untuk membayar vaksinnya. Nah, pandemi, dia nggak berani keluar rumah. Dan dia juga nggak punya pengalaman ke posyandu gitu kan, karena sudah terbiasa ke klinik swasta. Nih, berapa yang tertinggal? Ini judul dari IDAI. Jadi IDAI itu kan melihat anak tidak secara populasi tapi juga secara individu. Artinya apa? Secara baik bagi vaksin-vaksin yang tidak tersubsidi dari pemerintah, dari Kemenkes, ada beberapa yang bisa diberikan di program non subsidi ini ya. Misalnya ada vaksin pneumokokus. Dan ini sudah ada nih sebenarnya, PCV ini sudah ada di beberapa provinsi, tapi di DKI nggak dapat, tapi di luar DKI dapat. Ada juga vaksin rotavirus misalnya, ingin memberikan vaksin varicella pada usia 12 bulan. Artinya apa? Anak ini kan usianya sudah menjelang 2 tahun. Dia harusnya dapat DPT. Katakanlah kasusnya sama nih ya. Tadi kan di sini dia terakhir umur 6 bulan. Kan? Jadi dia sudah dapat DPT sampai 3 kali. Tapi seharusnya dia dapat DPT dosis keempat di usia 18 bulan. Dia harusnya dapat vaksin ulangan MR atau MMR di 18 bulan. Harusnya dia dapat vaksin, dia ingin vaksin influenza 3 aja tuh ya. Kemudian dia pengen dapat vaksin varicella 4 aja ya. Dan dia dapat vaksin hepatitis A 5 misalnya ya. Nah, itu bisa nggak tuh diberikan? Tadi kan sudah dijelaskan dalam panduan sebelumnya bahwa semua itu bisa diberikan, dan ini akan sangat membantu dalam hal karena gini, sebenarnya penelitian membuktikan ketika anak lebih sering berkali-kali dibawa
untuk diimunisasi. Artinya apa? Disuntiknya mungkin dicicil satu-satu, itu ternyata bisa menimbulkan trauma psikologis yang lebih besar pada anak. Karena anak ini kan, apalagi dia makin besar ya, jadi jumlah kunjungan yang sering itu membuat dia lebih trauma. Nah, dengan memperkecil jumlah kunjungan tadi, dengan memberikan lebih dari satu vaksin dalam satu kali kunjungan, itu diharapkan justru mengurangi trauma si anak tadi. Dan secara prinsip imunologi, itu sudah ada, misalnya kalau mau baca lebih detail tuh misalnya di pink book-nya CDC itu sudah dijelaskan tidak ada masalah untuk memberikan vaksin secara simultan tadi. Dan ini saya ambil juga dari WHO ya, WHO sudah membuat panduannya. Ini kalau tadi dibuat secara rangkuman gitu ya, tentang usia minimal pemberian, interval minimal, dan ini sudah ada catatannya juga sehingga lebih memudahkan kita untuk mengadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini saya ambil dari catatan dari Profesor Dr. Hartono Gunardi yang kemarin juga memberikan catatan ketika Little Co ini diluncurkan, dan ini ada beberapa catatan pentingnya. Saya ulang kembali bahwa imunisasi yang tertinggal itu perlu dilengkapi tanpa mengulang dari awal ya. Dan yang tertinggal itu diberikan tadi vaksin ganda atau multiple, jadi vaksinnya secara simultan. Nah, tapi tadi kan harus diperhatikan usia minimalnya berapa atau maksimalnya berapa. Misalnya anaknya sudah berusia katakanlah lebih dari 6 tahun, maka dia sudah tidak perlu lagi itu dapat vaksin PCV atau pneumococcus conjugate. Dan harus diperhatikan interval minimalnya antara dua vaksin. Saya ambil contoh misalnya tadi kan, vaksin antara DPT combo pertama dengan kedua, dosis pertama dengan dosis kedua, atau dosis kedua dengan dosis ketiga, itu jaraknya minimal adalah 4 minggu. Kalau baru 2 minggu atau baru 3 minggu sudah ya tidak bisa diberikan, karena jaraknya terlalu dekat. Dan kalau ada vaksin hidup, jadi vaksin itu dibagi dua ya, ada vaksin hidup dan vaksin mati. Secara umum seperti itu. Kalau dia, katakanlah saya mencontoh vaksin MR, campak rubella, dan vaksin varicella, vaksin atau kalau yang masuk program nasional itu vaksin JE ya, ada vaksin JE dan vaksin MR. Misalnya dia diberikan di daerah endemis, saya ambil contoh misalnya di Provinsi Bali. Nah, itu bisa diberikan secara bersamaan dalam satu kali kunjungan, suntik paha kanan, paha kiri misalnya. Atau mungkin ada yang menggunakan di lengan kanan dan lengan kiri. Tapi kalau vaksin hidup ini justru diberikannya tidak secara bersamaan, itu harus ada interval minimalnya, yaitu minimal adalah 28 hari, tidak boleh secara 3 minggu atau 2 minggu. Jadi kalau bersamaan tidak ada masalah, tapi kalau dijeda harus ada interval minimal 28 hari. Sedangkan untuk vaksin mati, katakanlah saya ambil contoh vaksin DPT combo dengan vaksin PCV, itu vaksin mati. Anak ini bersama tidak ada masalah, tapi kalaupun mau ada penjedaan, mau jeda 1 minggu, jeda 2 minggu, itu tidak ada masalah karena sama-sama vaksin mati bukan vaksin hidup. Tetapi tadi ya, untuk apa diberikan dalam beberapa kali kunjungan, kalau bisa diberikan secara simultan, secara bersamaan dalam 1 kali kunjungan. Berikut, poin berikutnya adalah ini, imunisasi anak dapat diberikan bila tidak ada indikasi kontra imunisasi. Ini menekankan bahwa sangat jarang sebenarnya anak itu memiliki kontraindikasi imunisasi. Gitu. Kecuali pada saat kunjungan anaknya dalam kondisi demam 39 derajat Celcius, atau misalnya anaknya sedang sesak napas, itu kan bukannya diimunisasi, tapi harus dibawa ke dokter untuk diperiksakan apa penyebabnya. Kemudian kalau imunisasinya itu belum dilengkapi atau ragu-ragu, misalnya gini, anak saya itu, saya lupa dok, anak saya dulu pernah dapat imunisasinya umur 4 bulan, tapi saya lupa nih, DPT dosisnya udah dapat 3 dosis atau baru 2 dosis. Nah, kalaupun dia ternyata sudah dapat 3 dosis, tapi orang tua lupa, anggaplah dosis ketiga itu adalah batal atau tidak, belum dapat. Jadi apa? Dia akan diberikan dosis ketiganya, nanti baru dosis keempatnya. Jadi kalau dengan kata lain, vaksin itu kalau kelebihan dosisnya nggak ada masalah. Tapi kalau kekurangan itu jadi masalah, karena kekebalan jangka panjangnya itu yang tidak tercapai dengan optimal untuk mencegah penyakit. Dan ini penekanan bahwa semua anak yang belum pernah diimunisasi, walaupun kita kenal yang namanya herd immunity atau imunitas lingkungan atau populasi, cakupannya tinggi sekalipun, tetap anak ini dianggap belum memiliki kekebalan, sehingga rentan terinfeksi. Maka harus ada sweeping ya, pendataan juga bagi mereka yang tertinggal, apalagi yang belum sama sekali, karena mereka harus benar-benar dikejar untuk dilengkapi imunisasinya. Maka sebagai penutup, saya ingin menekankan dan mengajak kepada teman-teman media yang ada hadir di sini, kita bantu sampaikan kepada masyarakat, kepada orang tua untuk melengkapi imunisasi anaknya dengan imunisasi kejar ini. Dan kita tekankan bahwa vaksin itu aman dan efektif, sudah terbukti sekian puluh tahun ya, sekian puluh tahun Kemenkes mengadakan program PD3I, itu sudah terbukti mengurangi angka. Kita sudah melihat sendiri Indonesia sudah bebas polio, kita bisa melihat sendiri Indonesia sudah bebas tetanus neonatorum, dan jangan sampai itu akan muncul kembali.
Dan juga apabila terjadi wabah di beberapa tempat, misalnya terjadi wabah difteri, wabah campak, saya berharap ini juga akan diliput gitu oleh media sebagai pengingat dan juga penekanan bahwa sudah terjadi nih wabah. Jangan sampai terjadi lagi, pelajar jangan sampai terjadi lagi. Dan jadi akan ada kerjasama yang baik antara media dengan tenaga kesehatan setempat untuk menyampaikan agar mereka lebih mau dan termotivasi untuk melengkapi imunisasi karena melihat bahaya yang ada di depan mata mereka. Maka ini pentingnya memberikan imunisasi tepat waktu, jangan sampai terlambat. Ini saya ambil dari CDC, kita bantu, kita ajak orang tua bahwa inilah saat yang tepat untuk memberikan imunisasi kejar terhadap vaksin-vaksin PD3I minimal dan vaksin yang lain secara keseluruhan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya baru dapat bisikan dari tim kalau Dr. Arifianto ada nama panggilan medianya namanya Dr. Apin. Terima kasih Dr. Apin. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, narasumber dan juga para jurnalis, kini 3 pemapar sudah selesai menyampaikan dan saatnya untuk berdiskusi bersama para narasumber. Dan kami akan mulai untuk memberikan kesempatan mengundang teman-teman jurnalis untuk berdiskusi dengan narasumber dan mungkin bisa kami bacakan di pertanyaan yang nomor 3. Nomor 3, Mas. Baik, dari Mbak Suci dari Detikcom, izin bertanya. Vaksin sangat penting untuk menghindari penyakit menular seperti COVID-19. Lantas apa alasannya anak di bawah usia 6 tahun dan bayi belum boleh mendapatkan vaksin ketutup, Mas Fani? Saya nggak bisa baca. Nah, oke. Balik, saya ulang lagi. Anak di bawah usia 6 tahun dan bayi belum boleh mendapatkan vaksin COVID. Mengingat anak-anak termasuk balita, termasuk kelompok rentan. Lalu apakah kedepannya akan ada vaksin COVID-19 untuk anak di bawah usia 6 tahun atau bayi? Kemudian, kapan anak di bawah usia 6 tahun atau bayi boleh mendapatkan vaksin COVID-19 sebagai upaya pencegahan mutasi virus atau varian baru lainnya. Begitu juga dengan gejala menetap seperti long COVID. Terima kasih. Ini mungkin lebih tepat kepada Dr. Apin ya, untuk pertanyaan ini secara teknis di lapangan dan praktik-praktik yang ada di pelayanan vaksinasi bisa dijelaskan Dr. Apin, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi sebenarnya yang kalau menurut saya lebih berwenang menjawab adalah dari Dr. Prima ya, dari Kemenkes. Karena ini kan vaksin COVID itu vaksin yang semuanya dari pemerintah, layanan swasta tidak memberikannya. Dan pada akhirnya yang saya ketahui upaya untuk memberikan vaksin COVID-19 ini akan terus diperluas ya sampai usia bahkan di bawah 6 tahun. Tapi nanti kan akhirnya ketika sudah ada pun, mungkin kita mendengar kok di negara lain udah ada vaksin yang di bawah 6 tahun, di negara kita belum ada misalnya. Kok di negara lain sudah ada vaksin selain dari vaksin produk Sinovac misalnya, di kita mungkin baru ini. Inilah bukti bahwa dalam pemberian vaksin secara massal yang bagian dari program pemerintah itu akan melibatkan panel ahli juga kan dari ITAGI. Di sini saya lihat juga ada Dr. Mei ya dari ITAGI dan ada Prof. Sujatmiko juga. Itu akan ada pembahasan dari panel ahli yang mereka memang diminta untuk memberikan rekomendasi. Artinya apa? Sampai nanti ada rekomendasi dari panel ahli baru kita bisa mendapatkan vaksin tersebut. Jadi kalau boleh saya bilang sih sebenarnya ya sabar aja ya, tunggu aja. Toh nanti kalau barangnya sudah ada, kemudian panel ahlinya kemudian menyetujui dan merilis, ya anak-anak kita akan dapat vaksin di bawah 6 tahun tadi untuk COVID-19. Tapi sambil menunggunya nggak usah khawatir atau pengen cepet datang gitu, kita lengkapi dulu imunisasi PD3-nya. Kita lebih fokus apa yang ada di depan mata kita. Saya ingat sekali itu ada satu pernyataan, jangan sampai satu pandemi menimbulkan pandemi yang lainnya. Jangan sampai gara-gara pandemi COVID-19 malah terjadi wabah difteri, jangan sampai malah terjadi wabah campak gitu. Itu semua penyakit-penyakit yang sangat mematikan. Jadi yang ada di depan mata kita fokus dulu, kita lihat data yang ada, kita lengkapi,
semua yang tertinggal kita capai cakupan setinggi-tingginya. Tadi kan hanya beberapa daerah yang bisa mencapai cakupan tadi, sehingga kita mampu untuk tidak terjadi kembali wabah pada anak-anak dari PD3I tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Dr. Apin, terima kasih. No one left behind untuk vaksin lengkap, itu kata kuncinya. Jadi yang untuk COVID-19, tadi Dr. Apin telah menjelaskan, tapi boleh kita coba dengar dari Dr. Prima untuk bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini. Masyarakat bertanya untuk bisa diberikan literasi ataupun edukasi tentang ini. Dr. Prima kami undang untuk menjawab. Ya, jadi betul seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Apin tadi ya. Ini saya Apin dan Apin, Dr. Suaranya hilang, Dr. Prima. Unmute. Oke, tadi sudah saya unmute, contohnya di-mute lagi. Oke, silakan Dr. Prima. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Apin, Pak Bus, dan teman-teman media, saya rasa tepat sekali. Jadi yang paling pesannya adalah sabar menunggu. Karena memang kita hanya memberikan vaksin dalam rangka COVID ini ya, adalah vaksin yang sudah nanti keluar rekomendasi dari ITAGI-nya dan juga sudah memiliki izin untuk pemakaian dalam masa emergensi atau EIW yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi sudah terbukti keamanannya. Untuk vaksin anak usia di bawah 6 tahun, itu nanti kami akan juga melalui tentu alur yang sama gitu ya, untuk bisa meminta rekomendasi dari ahli yang tertuang di dalam ITAGI. Mungkin demikian Pak Bus. Jadi baik, nanti tentu ada perkembangan lebih lanjut. COVID ini banyak sekali perkembangannya. Teman-teman media sabar aja. Oke, Dr. Bima, terima kasih. Bu Suci, itu yang bisa disampaikan oleh narasumber kita. Lalu yang nomor 4, ada Mbak Nina dari The Jakarta Post. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ada gerakan anti vaksin. Kemudian mulai tumbuh di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Gerakan ini juga mempengaruhi turunnya capaian vaksinasi di Indonesia, dan langkah apa yang akan dilakukan oleh Kemenkes untuk mengedukasi kelompok orang tua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada cara bagi orang dewasa untuk melacak capaian situasi status imunisasi pribadinya? Apakah ada cara untuk bisa melacak status imunisasi pribadinya bagi orang tua? Misalnya, apakah dia sudah diimunisasi dasar lengkap dan vaksin apa yang harus dia dapatkan ketika dia dewasa? Yang nomor 3, Kemenkes berencana menambahkan 2 vaksin dasar baru. Bagaimana strategi Kemenkes untuk meningkatkan capaian imunisasi 2 vaksin dasar baru ini di tengah turunnya capaian imunisasi dasar yang lain? Itu lebih tepat sebenarnya kepada Dr. Prima. Kami persilahkan Dr. Prima untuk menanggapi 3 pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Bus. Yang pertama untuk gerakan anti-vaks, teman-teman media, untuk ini di tempatnya Pak Bus juga nih. Kami selalu bergandengan tangan untuk terus membuat materi-materi edukasi ya. Jadi sebetulnya kita tetap mengedukasi terutama orang tua dalam hal ini untuk mereka bisa yakin gitu di semua lini ya, di semua sektor media yang bisa kita bikin. Supaya mereka yakin apa itu benefit dari imunisasi yang diberikan kepada anaknya seperti yang tadi disampaikan. Kedengaran nggak Pak Bus? Ini di kantor agak-agak jelek di sinyalnya. Saya agak takut kalau Pak Busroni udah mulai diam. Oh ya. Masih bagus. Silakan Dr. Prima. Jadi itu tadi. Jadi banyak sekali seperti poin-poin yang disampaikan Dr. Apin tadi ya. Itu kita kemas dalam media yang lebih bahasa awam tentunya, untuk bisa meningkatkan kesadaran dari orang tua untuk mau dan mampu membawa anak-anaknya ke tempat layanan imunisasi. Nah, kemudian melacak imunisasi ini memang agak sulit dari yang lalu-lalu, teman-teman. Untuk itu, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berbenah diri untuk menyusun dalam satu data, jadi nanti punya satu sistem informasi ya, Kementerian Kesehatan ini. Kita berguru dari vaksinasi COVID, nanti dari sistem informasi ini, vaksinasi akan dicatat dalam bentuk by name. Jadi per individu nanti akan ada recordingnya, nanti tentu ada aplikasi kayak Peduli Lindungi ya. Jadi semua sasaran vaksinasi, kalau anak-anak tentu orang tuanya yang memiliki aplikasi itu ya.
dia bisa melihat dan nanti bisa merecord. Nah, nanti berdasarkan ini, karena semuanya berbasis NIK, setiap orang nanti akan bisa waktu dia dewasa atau nanti waktu dia remaja gitu ya, mencek apa yang sudah dia masa saat ini ketika dia dewasa. Tapi kalau saat ini memang agak sulit ya Bapak Ibu, teman-teman media. Jadi kalau teman-teman orang tuanya masih menyimpan KMS itu, waktu kita kecil dulu ya mungkin masih dapat tercatat apa riwayat imunisasi yang diberikan. Kemudian untuk 2 vaksinasi yang akan kita masukkan dalam vaksinasi dasar saat tahun ini, mulai tahun ini, tentu kami akan memakai berbagai cara ya. Yang pertama adalah tentu yang tadi media edukasi kepada publik sangat penting supaya orang tua tahu kenapa sih harus ditambah jenis imunisasi itu, fungsinya untuk apa, itu tentu penting. Supaya mereka yakin bahwa yang ditambah ini memang betul-betul bermanfaat untuk anaknya. Yang kedua tentu dari sudut nakes sendiri. Teman-teman nakes tentu harus tahu dan paham usia berapa tuh vaksin yang nanti akan kita tambahkan itu diberikan. Cara pemberiannya seperti apa, dosisnya berapa. Kemudian apa yang akan terjadi dan harus mereka sikapi dalam pelaksanaan pemberian ini, karena dengan menambahkan vaksinasi ini, multiple injection yang seperti disampaikan oleh Dr. Apin tadi, kemungkinan harus dilakukan, bukan kemungkinan, memang harus dilakukan, karena ternyata vaksinasi ini ada beberapa yang sama pemberiannya dengan vaksinasi yang lalu. Jadi satu saat ketika bayinya datang, dia harus menerima 2 suntikan sekaligus. Nah, ini tentu diperlukan pelatihan kepada nakes-nakes yang akan melakukannya di lapangan. Itu yang kami lakukan saat ini untuk persiapan. Rencananya bulan Juli kita mulai akan memberikan vaksinasi baru ini. Demikian Pak Bus. Baik, Dokter Prima, bulan Juli kita mulai ya. Dan Dokter Apim tadi menyampaikan supaya mengurangi bolak-baliknya anak itu dibawa ke Fasiankes sehingga bisa diringkas atau bisa diskaliguskan. Ini sebuah teknik penyampaian supaya lebih simpel. Baik, Dokter Prima terima kasih. Ini nomor 5 dari dinisuara.com untuk Dokter Prima, tapi nanti yang menjawab mungkin diselingi dulu oleh Dokter Paba. Untuk Dokter Prima, cakupan imunisasi rendah pemicu KLB, PD3I daerah mana saja ya? Berdasarkan data, Indonesia selama 2 tahun terakhir imunisasi dasar tidak mencapai target. Apa strateginya untuk mengatasi ini? Imunisasi rubella pada seluruh anak SD tanpa memandang status vaksinasi. Bagaimana rencana dan konsep pelaksanaannya? Apakah dilakukan serentak? Usia berapa? Kemudian banyak orang tua yang berhalangan lakukan imunisasi anak karena jadwal imunisasi balita dilakukan di jam kerja. Bagaimana Kemenkes mengatasi ini? Adakah rencana imunisasi di luar jam kerja seperti weekend mungkin begitu, dokter? Nah, itu untuk Dokter Prima. Nah, sekarang ini untuk Ibu Paba. Dokter Paba, ada pertanyaan, bagaimana WHO memandang adanya program imunisasi rubella tanpa memandang status imunisasi anak yang akan dilakukan Indonesia? Apakah keuntungan jika ternyata anak mendapat double imunisasi rubella? Kemudian ini nanti bisa dilanjut dengan Dokter Apin, apa bedanya imunisasi dasar yang dilakukan di rumah sakit dan klinik swasta dengan yang di puskesmas? Apakah perbedaannya hanya biaya saja, Dok? Benarkah yang di rumah sakit dan klinik vaksinnya lebih bagus dan lebih lengkap? Nah, kita akan mendengar jawaban dari Dokter Paba dulu, seperti apa WHO menanggapi ini terkait dengan rencana Indonesia, kemudian nanti Dokter Apin, dan diakhiri dengan Dokter Prima. Silakan Ibu Paba. Please, Dokter Paba, your time to answer this question. Ya Pak Busro, mungkin saya translate dulu pertanyaannya ya Pak. Oh, okay. Yes, sorry. So Dr. Paba, there's one question addressing to you. What is WHO position in providing measles and rubella immunization without asking the children immunization status? So this is related to the upcoming BIAN that Indonesia will help soon. Please, Dr. Paba. Yeah, thank you for the question. Yeah, so this is about the BN program. So why we are going to give measles and rubella vaccine, an additional dose for the children. So this is, of course, the idea is to achieve a very high population immunity by giving
vaccination for children under 15 years of age, from 9 months to 15 years of age. So thereby reaching a very high population immunity among them. So providing providing an additional dose of measles and rubella vaccine, thereby preventing them getting infection. So will have a big effect on the virus transmission by having a very high coverage in the population. So the target is, of course, we know that so the age group it's quite specific, from 9 months to 15 years of age. And then the idea is to reach a very high coverage, thereby having a very high immunity, preventing them from getting the disease. The idea is that, and that will reduce the virus transmission. As we all know that there are outbreaks that are occurring in the country, the small outbreaks scattered in many parts of the country. And also the coverage, if you look at the total coverage of measles and rubella vaccination, so there had been a drop due to COVID-19 vaccination. So this by giving this an additional dose of MR vaccine will provide a very good opportunity to children to boost their immunization, their immunity for measles and rubella diseases. Over. Thank you, Ibu Baba. Let Ibu Olive to translate the answer for us. Thank you, Ibu Olive, please. Iya, terima kasih Pak Busro. Pikir saya nggak perlu translate, Pak. For many people, for many participants here in the Zoom. Thank you, Ibu Olive. Iya, jadi Bapak dan Ibu, seperti yang dijelaskan dari Ibu Baba tadi, pemberian imunisasi tambahan campak rubella sangat kita butuhkan saat ini, mengingat bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Prima, Ibu Baba, dan juga Pak Apin bahwa kita mengalami penurunan cakupan imunisasi campak rubella, sehingga terjadi ada beberapa KLB begitu ya di Indonesia. Tujuan utama adalah meningkatkan kekebalan atau imunitas dari anak, dan yang pada akhirnya apabila kita mencapai cakupan imunisasi campak rubella yang tinggi pada saat pemberian imunisasi tambahan secara massal, maka hal ini juga akan meningkatkan kekebalan komunitas terhadap penularan campak rubella dan mereduksi transmisi virus campak rubella yang saat ini sedang terjadi. Jadi harapannya atau tujuannya adalah mencapai cakupan yang tinggi dan merata untuk imunisasi tambahan campak rubella serentak di seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak. Dr. Ibu Olive, terima kasih atas translate-nya. Dr. Apin, ini tadi ada pertanyaan yang unik. Apa sih bedanya imunisasi yang dilakukan di rumah sakit, klinik, dan juga di puskesmas? Apa bedanya hanya harga saja? Praktisi, kami silahkan, Dr. Apin. Ya, terima kasih Pak Busro atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Jadi imunisasi itu, kalau saya sering membahasakan ke masyarakat tuh ada imunisasi yang disubsidi gratis gitu ya. Ya, ada imunisasi dasar dan lanjutan dari Kemenkes tadi di puskesmas posyandu gratis, dan ada imunisasi yang tidak gratis karena tidak disubsidi dan harus beli sendiri gitu. Tapi barangnya sama persis. Misalnya vaksin DPT combo, saya sebut merek ya karena cuma satu nih dari Bio Farma, Pentabio misalnya. Kemudian vaksin MR juga cuma satu sediaan yang dari SSI dari India. Nah itu mau di puskesmas posyandu maupun di swasta sama. Bahkan layanan swasta itu pun bisa mendapatkan vaksin gratis program pemerintah ini dengan bekerja sama dengan puskesmas setempat dan mengirimkan laporan secara berkala ke puskesmas setempat. Dan juga ada penyediaan secara jalur beli mandiri, itu juga ada dari misalnya distributor dan barang-barang lain itu yang nggak ditanggung oleh pemerintah subsidinya. Kebetulan memang vaksin-vaksin di luar program, dan itu kebetulan juga vaksin-vaksin yang mayoritas adalah vaksin import gitu ya. Tapi malah saya iri nih, saya kan warga DKI ya. Itu yang di Depok, di Banten, di Bogor, itu bisa dapat vaksin PCV dari lewat Kemenkes, itu yang barangnya sama persis dengan barang yang di swasta yang harganya ya hampir 1 juta istilah per dosisnya. Artinya apa? Ya mudah-mudahan sih makin banyak anggaran Kemenkes ya, sehingga nanti tercapai vaksin-vaksin yang awalnya ini masih mahal, nanti tercakup semuanya. Jadi sebenarnya barangnya sama persis, kualitasnya sama, nggak ada bedanya. Bahkan vaksin-vaksin yang
produk lokal Bio Farma itu bisa dibaca publikasi efektivitas vaksin di jurnal internasional itu sudah ada. Karena kalau sudah sampai masuk program nasional, itu pasti sudah ada publikasi di jurnal internasional. Jadi itu masalah tadi subsidi dan non subsidi. Tapi ya tadi secara individu kan ide kan memberikan hak anak tuh secara setinggi-tingginya apabila mampu punya anggaran, tidak sangat baik lah, tidak buruk kalau melengkapi dengan fasilitas yang di luar subsidi atau di luar program pemerintah tadi. Kira-kira seperti itu jawabannya. Dr. Abim, terima kasih. Hak anak harus dipenuhi oleh kewajiban orang tuanya. Baik itu mungkin di puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Barangnya sama, tapi beda di kantong. Artinya apa? Bahwa ini pemerintah serius, di semua lapisan layanan kesehatan dipenuhi dengan hak-hak anak untuk diinvestasikan masa depannya. Dr. Abim, terima kasih. Kami akan memberikan kesempatan kepada Dr. Prima terkait dengan rencana strategi bagaimana Indonesia untuk melakukan imunisasi dasar lengkap ke depan dan targetnya seperti apa. Silakan Dr. Prima. Baik, terima kasih Pak Busroni. Ini ada beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama KLB ya, PD3I yang sudah terjadi karena cakupan kita yang turun tadi, itu sudah kita dapati di beberapa tempat teman-teman. Jadi ada di Provinsi Kalimantan Barat, itu difteri, ada di Provinsi Aceh, itu untuk campak. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada difteri, ada juga campak rubella. Di Papua pun sudah ada difteri, di Jawa Timur pun sudah ada. Jadi mulai dari daerah yang gampang dicapai sampai daerah yang remote udah ada KLB ya. Ini saya untuk datanya nanti mungkin lebih lengkapnya ya, tapi artinya sudah mulai panen kitanya. Dan ini tentu sangat membuat nanti biaya yang besar ya, karena kita harus melakukan imunisasi tambahan dalam rangka outbreak response immunization yang harus kita lakukan. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Kemudian Mbak Dini juga menanyakan 2 tahun terakhir itu imunisasi dasar nggak mencapai target, apa strateginya? Strategi terpenting yang harus kita lakukan adalah secepat-cepatnya melakukan penambalan terhadap daerah yang gap imunisasinya terjadi karena cakupannya turun terus. Nah, itu caranya seperti apa? Imunisasi kejar. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Apin. Jadi kita harus melakukan imunisasi kejar, menambal lubang-lubang yang tadi sudah terjadi. Nah, ini akan kita lakukan lewat kegiatan bulan imunisasi anak nasional. Nanti Bapak Ibu, teman-teman media, kita akan melakukan ini 2 fase. Pertama fase Mei, ya 30 hari kita lakukan, setelah selesai kita lebaran, sudah pulih, fitri kembali, maka saatnya kita kembali mengejar tentunya imunitas di kelompok anak kita. Kita lakukan bian untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Bali. Itu dulu, di bulan Mei sampai Juni. Nah, ini sekaligus ya untuk pertanyaan yang keempatnya. Campak rubella jadi bukan cuma untuk anak sekolah. Jadi dia dari mulai umur 9 bulan, memang di bian ini ada campak rubella ya yang dilakukan juga selain imunisasi kejarnya. Nah, ini campak rubellanya sasarannya adalah 9 bulan sampai, kalau untuk Jawa Bali sampai balita, ya sampai umur 59 bulan. Kalau daerah di luar Jawa Bali yang untuk bulan Mei, ini dilakukan dari mulai 9 bulan sampai umur sebelum 12 tahun. Tetapi ada beberapa provinsi yang memang harus dilakukan sampai umur sebelum 15 tahun, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, khusus yang 5 ini sampai anak umur sebelum ulang tahunnya yang ke-15, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, banyak orang tua yang berhalangan untuk mendapatkan imunisasi karena kerja. Nah, apakah ada cara pemberian di luar jam kerja? Kami dari pusat, dari Kementerian Kesehatan sebetulnya sudah selalu menyampaikan ke teman-teman di lapangan agar pelaksanaan pelayanan vaksinasi ini bisa berdasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Jadi kalau masyarakat memang umumnya di daerah itu butuhnya itu di luar jam kerja, ya mohonlah bisa dipindahkan ya keluar jam kerja. Jadi kita melayaninya di malam hari gitu seperti itu, atau mungkin di hari libur. Oke, Dr. Prima. Ini bagus, ini ide bagus juga terkait dengan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap yang extraordinary itu mungkin saja di luar jam kerja, lalu ada kebersamaan antara anak dan ibu, bisa di mall, bisa di tempat yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah supaya menarik barangkali ya Dr. Prima ya. Ya, betul. Oh, iya, satu hal mungkin teman-teman, kami juga dengan UNICEF bekerja sama sedang mengembangkan
tempat kerja yang ramah keluarga, termasuk dalamnya imunisasi. Jadi ini terutama untuk perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar kan karyawannya banyak yang ibu-ibu ya. Atau Iya. nah ini juga kita berusaha untuk supaya perusahaan itu bisa lah daripada dia harus cuti untuk mengantar anaknya ke posyandu, mungkin disediakan aja tempat kan biasanya perusahaan itu punya klinik ya Pak Bus. Nah, Iya. tinggal tambahkan layanan imunisasi bekerja sama dengan puskesmas setempat. Nanti tiap bulan ada layanan imunisasi di situ, di data berapa anak yang butuh gitu kan. Jadi tinggal hari itu si ibu bawa anaknya ke kantor untuk jadi itu termasuk juga salah satu. Terobosan baru dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebuah sebuah awalan yang baik untuk memberikan manfaat lebih kepada ibu dan anak serta hak anak terpenuhi secara hukum. Baik, Dokter Prima, ini ada Mbak Intan, tapi separuh dari pertanyaannya sudah dijawab yang tadi oleh Dokter Prima. Tapi ada hal yang masih belum dijelaskan barangkali penyebab utama rendahnya capaian itu apa, kemudian berikutnya adalah kendala-kendalanya gitu. Barangkali ini untuk melengkapi jawaban yang tadi Dokter Prima bisa disampaikan untuk Mbak Intan dari Kompas. Ya, jadi rendahnya cakupan ini memang ada beberapa hal yang menyebutkan. Tentu di setiap daerah nggak sama gitu ya Mbak Intan ya. Ada yang tadi udah disampaikan, mungkin ada hoax, ada segala. Ada juga yang karena memang medannya ya, jadi memang sulit daerah geografisnya. Ini juga membutuhkan intervensi yang khusus. Kita harus bergandengan tangan tentu dengan teman-teman kementerian lembaga terkait yang lebih memiliki fasilitas untuk bisa sampai ke daerah yang sulit tadi. Kemudian ada juga memang di beberapa daerah ternyata kaum bapak. Nah ini Pak Busroni. Jadi karena kita ini masih lebih banyak diputuskan oleh suami gitu ya, bahkan membawa imunisasi ke anaknya pun ternyata izin dari bapak itu juga ternyata berpengaruh. Ada studi yang disampaikan oleh UNICEF terkait hal ini juga. Sehingga memang mungkin ke depan kami juga akan menyiapkan edukasi khusus nih, tentu dengan bergandengan tangan dengan teman-teman di Promkes dan juga di tempatnya Pak Busroni ya untuk bisa memanfaatkan kanal-kanal kita, menyampaikan bahwa bagaimana bapak juga harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga menjamin anaknya mendapat imunisasi. Jadi mungkin kalau di masa pandemik memang yang tadi ya, dengan keadaan sekarang kami rasa mudah-mudahan tahun ini setelah selesai dian kita akan tetap mempertahankan bisa tetap tinggi imunisasi rutin kita karena kita sudah mulai membuka semuanya kan keadaan saat ini ya. Jadi mudah-mudahan posyandu juga sudah bisa lebih aktif semuanya. Oh, satu yang mungkin saya teman-teman media mungkin mumpung di sini juga ada Pak Dr. Apin dan juga ada Dr. Sujat, Prof. Sujat di sini ya. Kebersamaan kami atau dengan istilahnya public partnership-nya ya, public private partnership-nya yang harus ditingkatkan karena memang capaian yang kita laporkan ini laporan dari teman-teman swasta ini yang masih belum terlalu banyak komplit ya masuk menjadi laporan rutin kita. Nah ini juga akan ditingkatkan dengan yang tadi penyiapan sistem informasi yang satu pintu tadi sehingga semua entitas baik pelayanan vaksinasi yang dilakukan di klinik-klinik swasta di tempat praktek pribadi itu juga memakai aplikasi yang sama seperti COVID ini sehingga semuanya bisa masuk. Jadi harapan kita ini juga bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang capaian imunisasi rutin di Indonesia sebetulnya ada berapa. Karena untuk imunisasi yang dilakukan di tempat-tempat swasta umumnya sebagian besar belum tergabung nih, belum terintegrasi dengan laporan kita. Baik, Dokter Prima, terima kasih penjelasannya. Apakah dengar suara saya, Dokter Prima? Dengar Pak Bus. Baik, Dokter Prima, ini mohon maaf saya kendala dengan audio, tapi saya sudah pindah di ruangan sebelah, tidak apa barangkali. Kita lanjutkan di pertanyaan nomor 7. Selamat siang, saya Divia dari liputan6.com. Bertanya nomor 1, apakah masih ada imunisasi yang wajib dilakukan oleh orang dewasa? Bila ada, apa sajakah imunisasinya? Kemudian yang nomor 2, khusus untuk perempuan dewasa, apakah ada imunisasi khusus yang harus dilakukan? Kalau ada, apa sajakah? Seperti HPV misalnya, apakah wajib? Barangkali nanti Dokter Apin bisa memberikan jawaban terlebih dahulu. Sedangkan untuk lansia, apa masih ada imunisasi khusus juga untuk mencegah
beberapa penyakit. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Dr. Apin untuk memberikan jawaban ini terkait dengan pertanyaan dari Mbak Divya. Silakan Dr. Apin. Ya, terima kasih Pak Busro. Ya, yang pertama mengenai imunisasi untuk dewasa nih, sebenarnya kami kan ide itu khusus untuk imunisasi pada anak ya sampai usia 18 tahun. Artinya apa 18 tahun sampai seterusnya itu ada Satgas Imunisasi Dewasa dari PAPDI ya, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Dan yang saya ketahui sebagian misalnya ada vaksin PCV untuk usia 65 tahun ke atas, vaksin influenza yang bisa diberikan setiap tahun bagi seluruh orang dewasa, kemudian vaksin tetanus difteri ya, TD, dan juga ada vaksin TT buat ibu hamil, atau di swasta itu ada vaksin TDAP namanya tetanus difteri acellular pertussis untuk ibu wanita pada usia dewasa, pada wanita usia subur. Itu beberapa yang bisa diberikan. Jadi itu ada listnya sendiri, nanti bisa dibaca. Yang nomor 2 mengenai untuk HPV. HPV itu kan vaksin untuk mencegah kanker serviks yang ada beberapa tipe ya, yang saat ini sudah ada yang dipakai itu vaksin HPV yang namanya tetravalent, dan kita juga bersyukur dari Kemenkes di beberapa provinsi seperti di DKI dan di Yogyakarta itu sudah mungkin sudah 5 tahun ya, 5 tahun ini anak-anak usia 11-12 tahun, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD yang wanita itu dapat vaksin gratis HPV. Dan saya bersyukur nih anak saya yang SD itu dapat tuh gratis tuh, padahal kalau di swasta harganya bisa 1 jutaan ya, karena barangnya kan juga masih barang impor. Nah, tapi tetap ada batasan efektifnya sampai usia berapa, dan ini memang tertinggi efektivitas pada usia sekitar sebelum 19 tahun. Artinya apa? Kalau sudah lewat dari usia 19 tahun, ada yang mengatakan 26 tahun, itu sudah tidak terlalu efektif, apalagi buat mereka yang sudah pernah mengalami hubungan seksual. Jadi memang vaksinnya ada usia efektivitas yang tertinggi dan juga diberikan sebelum perempuan tersebut melakukan hubungan seksual untuk mencegah terjadi kanker serviks tipe 16 dan 18 di kemudian hari. Bahkan di Amerika tuh kalau nggak salah sudah sampai 9 serotipe untuk HPV ini. Dan untuk lansia tadi ya, kan kalau apa ya, ya kayak saya ingat waktu zaman ORI atau ada outbreak response immunization untuk difteri itu, dari Kemenkes kan memberikan batasan sampai usia SMP, tapi orang dewasa juga tetap yang apa ya, yang merasa khawatir juga tetap bisa mendapatkan vaksin difteri yang di luar program pemerintah. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, dewasa pada kondisi wabah yang juga rentan mengenai orang dewasa, mereka juga bisa mendapatkan vaksin rutin seperti vaksin yang untuk mencegah difteri yang bentuknya sama dengan kombinasi tetanus dengan difteri. Tapi untuk lansia, ya tadi sudah saya sebutkan menjadi pertanyaan yang nomor 1. Seperti itu Pak Busro. Baik, Dr. Apin, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dari Mas Ardi Okezon, tapi bisa untuk disiapkan jawabannya untuk Dr. Prima, untuk Ibu Paba, dan Dr. Apim. Kita akan mulai untuk Ibu Palihawadana. Pertanyaannya seperti ini, if we draw the pandemic situation now, will the incomplete immunization coverage that occurred in 2020 affect the strength of the children's body against new variants of COVID-19 that seems to always appear lately? Thank you very much. Ibu Paba, could you please to answer this question? And then, thank you, Pak. Yeah. So, yeah, what here I have to say is vaccines are disease specific. Now, if we give measles vaccination, it will prevent measles disease. And here, one point that I would like to highlight, if a child is unvaccinated, and if child gets disease due to the infections that are caused by by what we are using, these vaccine preventable diseases, for example, and if a child is sick of these diseases, his immune system, he can get weakened, and his immune system also can get weakened.
and thereby he is more prone to other effects. A situation that can happen to any child who will become sick and sick for a long time, and his system gets weakened and he is susceptible to other infections. So thereby he may get even COVID-19 disease, or maybe a new variant, or maybe influenza, it may be another viral infection. So that's the situation that I can describe here if a child becomes sick of a vaccine preventable disease. Okay, thank you very much, Ibu Paba. Yang perlu saya terjemahkan sedikit mungkin ya Pak. Boleh, boleh. Memang, Iya, ya, silakan, Ibu Olive. Ya, jadi Bu Paba menjelaskan bahwa memang vaksin ini fungsinya adalah untuk mencegah penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksin dan sesuai dengan jenis penyakitnya. Sehingga apabila anak tersebut terkena penyakit tertentu, bisa dicegah dengan jenis vaksin tertentu. Jadi vaksin campak rubella untuk mencegah penyakit campak rubella. Namun perlu kita ingat apabila ada anak yang terkena penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, contohnya penyakit campak, rubella, difteri, maka kekebalannya atau imunitas tubuhnya akan berkurang atau rendah, sehingga anak tersebut akan lebih prone gitu ya, lebih rentan terkena penyakit-penyakit lain, termasuk juga penyakit COVID-19. Jadi hubungannya lebih ke bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit yang memang dapat kita cegah dengan imunisasi. Terima kasih Pak. Ya, Ibu Olive, terima kasih untuk translate-nya dan memberikan pencerahan buat kita semua. Masih dari Pak Ardi, dari Mas Ardi, oke Zon untuk Dr. Prima, di Indonesia sepertinya imunisasi mentok di usia anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia masih minim sekali edukasi soal imunisasinya. Misalnya, tidak banyak yang tahu kalau ternyata vaksin influenza itu ada baiknya diterima setahun sekali. Padahal bisa dijadikan kado ulang tahun, sama seperti tes kanker atau tes IVA yang sudah mulai digeliatkan sebagai kado ulang tahun ini. Kenapa ya? Gimana kemungkinan Dr. Prima bisa menyampaikan untuk edukasi ini kepada kita semua? Silakan Dr. Prima. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, Mas ya, Ardi. Jadi memang kenapa kita tidak banyak menyuarakan, karena memang pemberian imunisasi untuk dewasa dan lansia di luar tadi untuk US ya, untuk TT-nya memang belum masuk menjadi program nasional. Itu yang menyebabkan memang agak kurang ya kita menyampaikannya, kecuali dari teman-teman organisasi profesi gitu yang menyampaikan. Dan saat ini kami punya SOTK baru Mas Ardi, jadi Direktorat Pengelolaan Imunisasi sudah berdiri sendiri ya, dibentuk menjadi satu direktorat, dan tentu pemberian vaksinasi lebih luas kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum menjadi target itu sudah masuk menjadi rencana kami, dan mudah-mudahan yang tadi Mas Ardi sampaikan di tahap berikutnya nanti akan menjadi fokus kita juga ya, memberikan vaksinasi di luar dari anak ini juga menjadi tanggung jawab kita, terutama untuk lansia-lansia kita yang tentu harus juga kita lindungi ya. Terima kasih Mas Ardi, ini lebih kepada mengingatkan kami dan sudah masuk sih dalam rencana kita. Terima kasih, baik, Pak Dokter. Ya, Dokter Prima, terima kasih. Terakhir untuk Dokter Ardi, untuk Dokter Arif. Oke. Saya di ruang informasi ya. Mohon maaf, ini ada gangguan audio sebentar. Oke, baik, sudah. Kembali ke pertanyaan, Mas Fani. Baik, untuk Dr. Apin yang nomor 3, saat ini beberapa vaksin baru tengah diteliti. Salah satunya vaksin diabetes tipe 1 yang menunjukkan progres positif di early study-nya. Sebelumnya, vaksin-vaksin penyakit tidak menular seberapa urgensinya diberikan ke masyarakat. Dr. Apin, kami persilahkan untuk menanggapi pertanyaan ini. Diinformasikan. Saya langsung
Suaranya putus-putus, Dr. Apin. Maaf, saya ganti audio. Tadi Jadi untuk vaksin yang DM tipe 1 ini masih baru dalam tahap praklinik. Jadi saya lihat baru pada uji coba tikus. Jadi itu kayak masih jauh sekali untuk masyarakat manusia gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya nice to know aja. Kita tunggu aja nanti penelitiannya sampai berapa. Mungkin masih butuh waktu puluhan tahun lagi sampai benar-benar terbentuk vaksin untuk penyakit DM tipe 1 ini. Itu bisa saya komentari. Terima kasih Pak Busro. Baik, terima kasih Dr. Apin. Masih ada pertanyaan lagi, Mas Fani? Satu lagi, coba. Bentar. Baik, ini untuk Dr. Prima. Pertanyaannya untuk Dr. Prima, apakah vaksin untuk beberapa term sudah dilaksanakan dan sudah disosialisasikan pada layanan masyarakat di Posyandu Puskesmas tempat? Maksudnya apa ya, Pak Bu? Coba cek. Bentar, terputus. Sudah video recording. Nisa is there. Nisa is in the group. Halo. Nisa, our Nisa is in the Bentar, Dr. Prima sebentar. Oke. Yeah, I think no question. No more. Oke, pertanyaannya dari Yohana dari indonesianews.co. Apakah vaksin untuk beberapa term sudah dilaksanakan dan sudah disosialisasikan pada layanan masyarakat di Posyandu Puskesmas setempat? Oh, mungkin proses-proses yang tadi Dr. Prima yang akan dilaksanakan ke depan, Dr. Prima. Oke, ya kita sedang proses ya. Jadi sudah disiapkan berbagai materi KIE. Sebentar lagi akan diluncurkan di pekan imunisasi dunia dulu di ujung bulan April, kemudian nanti kita mulai masuk lagi untuk yang biannya, nanti akan disosialisasikan. Saat ini, hari ini juga kami sedang melakukan sosialisasi petunjuk teknisnya. Jadi itu tahap awal dulu untuk mensosialisasikan pelaksanaan layanan-layanan di masyarakat, termasuk tentunya di Posyandu. Demikian Pak Bus. Baik, Dr. Prima, terima kasih. Masih ada? Sudah habis. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, terutama narasumber dan juga teman-teman dari jurnalis yang sudah bergabung selama 2 jam penuh di Temu Media pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia yang Indonesia juga mengambil peran aktif untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia pada khususnya dan tentu status dunia supaya ini tercapai dan kesehatan kita, generasi kita akan terpenuhi secara prima. Dengan tema sehatkan keluarga lewati pandemi dengan imunisasi lengkap, kemudian subtemanya adalah raih hidup berkualitas sepanjang usia, ayo lengkapi imunisasi. 3 narasumber telah menyampaikan dari berbagai aspek kebijakan nasional dan juga global melalui WHO dan juga dari ahli, yaitu dari Dr. Apin telah menyampaikan untuk kita semua. Semoga momen ini menjadi wadah ataupun ajang literasi dan sekaligus edukasi masyarakat melalui peran serta aktif dari teman-teman jurnalis yang ada di sini. Kepada semua para pakar kami ucapkan terima kasih, para pemerhati kami ucapkan terima kasih, dan juga para jurnalis, dan paling utama juga kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Prima, kepada Dr. Baba, dan juga kepada Dr. Apin. Tanpa mengurangi waktu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat, tetap prokes untuk kita semua. Lekas hilang COVID-19, raih angka capaian imunisasi untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.